Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 003 Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan kali ini, yang akan menjadi objek pengamatan saya adalah Ibu Marina Esta, salah satu guru kelas 6 di SD Negeri 003 Batu Aji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam Bu Riza. Selamat siang Bu Elsa, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Bu Riza? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Elsa. Bu Elsa, hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Oke. Sebelum nanti saya mengamati dan mengobservasi Ibu jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas dalam kelas. Ya. Adapun tujuan melakukan observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Oke. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih percaya diri dan lebih siap sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Baik. Iya Bu Elsa, ada pun beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang mau saya sampaikan ya. Iya Bu. Jadi gini Bu, berdasarkan modul yang saya buat kemarin, jadi tujuan pembelajaran saya itu peserta, kan saya mengangkat mata pelajaran bahasa Indonesia nih Bapak Bu Ija. Jadi tujuan pembelajarannya siswa itu mampu memahami struktur surat-surat resmi dan siswa tersebut juga mampu membuat surat resmi itu sendiri. Oke. Jadi tujuan pembelajaran Ibu di sini siswa mampu memahami struktur surat resmi serta nanti peserta didik kita ini bisa membuat contoh surat resmi, begitu ya Bu Esa? Iya, benar sekali Bu Ija. Nah, kemudian bagaimana dengan cara area yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik. Kalau untuk area yang ingin saya kembangkan itu ada dua aspek, Bu Ija. Ada dua aspek. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan tentang memahami dari struktur surat resmi dan dia mampu membuat surat resmi tersebut. Oh, baik sekali. Oke Bu Elsa ya. Artinya di sini area pengembangan yang aspek ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik Bu, tentang pemahaman struktur dari surat resmi serta surat resmi tadi anak-anak bisa membuat contohnya ya Bu ya. Nah, kemudian saya juga ingin mendengarkan bagaimana cara Bu Elsa menerapkannya di dalam kelas. Nah, bisakah Ibu ceritakan sedikit strategi, model atau metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Oke, aduh agak berat kayaknya ya Bu Ija. Gak apa-apa, kita saling berbagi ya. Nah, untuk strategi yang akan saya gunakan itu adalah pembelajaran yang dimana kita ketahui sekarang itu pembelajaran apa ya namanya ya, berdiferensiasi kalau nggak salah ya, yaitu berdasarkan gaya belajar anak-anak. Jadi di sini anak-anak tersebut dia dapat diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya, dan saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan kearifan mereka. Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah yaitu PBL atau Problem Based Learning untuk modelnya Bu Riza. Jadi saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan terakhir tentunya ada penugasan. Oke. Benar sekali ya Bu Elsa. Bisa diceritakan bagaimana Ibu mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka? Oh, baik Bu Ija, saya bersedia untuk menceritakannya. Begini Bu Ija, saya mengelompokkan murid tersebut berdasarkan kemampuan awal. Jadi ada tes yang mereka lakukan atau pretest yang mereka lakukan, baik itu tanya jawab yang terkait dengan materi sebelumnya. Nah, yang itu materinya tentang formulir. Dari hasil tersebut saya akan melakukan pemetaan dan mengelompokkan murid dalam diskusi kelompok, yaitu ada 3 kategori. Kelompok audio,
visual, dan kinestetik. Wah. Tentu ini akan menjadi suatu hal yang menarik ya Bu Elsa ya. Oh, iya. Nah, di mana nanti murid berkolaborasi, berdiskusi. Jadi saya mencoba merangkum apa yang Bu Elsa rencanakan, di mana Bu Elsa akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan sebagai metode pembelajarannya. Nah, kelompok diskusi terbentuk dari pemetaan hasil pretest, begitu Bu Elsa ya. Nah, bagaimana Bu Elsa, apakah benar seperti itu? Ya, benar sekali Bu Ija. Yang disampaikan Bu Ija itu udah benar. Oke. Baik Bu, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Elsa gunakan nanti di kelas? Oh, baik Bu Ija. Nah, untuk media pembelajaran saya menggunakan laptop. Fokus karena saya akan menayangkan slide atau PPT yang saya buat. Kemudian saya akan juga menyiapkan LK atau LKPD serta media alternatif lainnya. Wah, luar biasa sekali Bu Elsa. Oh baik Bu, kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Oh, hari apa, di kelas mana, dan jam berapa pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Oke. Kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan itu insya Allah minggu depan Bu Ija. Kalau hari Rabu tanggal 2 Oktober di kelas saya sendiri di kelas 6E. Kalau nggak salah sih jamnya jam ke-4 dan 5. Mata pelajarannya bahasa Indonesia. Oke, baik Bu Elsa. Nanti calling saya ya Bu ya, di bel saya di hari Rabu depan di jam ke-4 dan jam ke-5 di materi pelajaran bahasa Indonesia tentang surat resmi tadi ya Bu ya. Nah, saya akan datang di kelas Ibu melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang saya lihat terjadi di kelas Ibu nantinya. Baik Bu Ija, silahkan. Oke Bu Elsa, terima kasih ya Bu Elsa. Assalamualaikum. Salam sehat selalu, tetap semangat ya Bu Riza. Semangat. Yo, terima kasih Bu Elsa. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semua sudah datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Kayaknya ibu lihat ada satu orang teman kita tidak masuk hari ini. Siapa ya nak ya? Faiz Bu. Faiz. Oh ya, tadi ada orang tuanya menelpon ibu bahwa Faiz hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran karena dalam kondisi sakit. Mari kita doakan kepada Faiz agar lekas sembuh sehingga besok bisa kembali ke sekolah untuk belajar sama kita lagi ya. Oke, sebentar ibu mau buat tanggal hari ini. Hari apa ya nak ya? Hari Rabu. Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Yang sakit hari ini adalah Faiz yang tidak hadir ya. Baik, Haikal boleh pimpin doa agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah pada Allah. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Haikal pimpin nak. Siap. Gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, hari ini pembelajaran kita belajar apa ya? Bahasa Indonesia. Siapa yang sudah belajar tadi malam di rumah? Ayo, siapa? Oke, Kanza, bagus. Siapa lagi? Oh, iya Akila. Nah, sebelum kita belajar hari ini, silakan dibuka dulu bukunya pada halaman 21 sampai 26. Kita literasi dulu buku kita itu apa yang kamu pelajari hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk membaca. Oke, yuk mulai dari sekarang. Silakan baca bukunya. Apa yang kita pelajari hari ini? Satu menit lagi ya. Oke? Sudah ya? Nah, sudah dibaca. Nah, baik. Sekarang Ibu memberikan pertanyaan pemantik ya. Siapa yang sudah pernah menerima surat? Ada yang sudah pernah menerima surat? Ayo, siapa yang pernah menerima surat? Ada? Zidni pernah menerima surat? Pernah, Bu. Pernah. Surat apa? Surat undangan ulang tahun, Bu. Oh, surat undangan ulang tahun. Ada lagi nggak yang pernah dapat undangan nih, surat nih? Dapat surat. Tadi kalau Zidni dapat surat undangan ulang tahun. Ada lagi nggak? Ayo, Hafiz. Surat apa? Surat apa? Hafiz ikut klub nggak? Klub apa? Surat Izin apa? Ikut? turnamen bola, Bu. Oke, surat izin turnamen bola ya. Nah, nanti kita jelasin apa-apa aja sih dalam surat itu. Nah, sekarang pertanyaan kedua ya. Apa perbedaan surat resmi dengan surat dari SMS atau aplikasi? Ada yang tahu? Ya, apa? Kalau surat resmi ada kap surat, Ya. dan kalau SMS tidak ada kap surat. Iya,
Kalau surat resmi itu ada kop surat. Kalau SMS atau aplikasi itu tidak ada kop suratnya. Baik. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama, kita ada 2 tujuan pembelajaran kita, ya, Nak. Yang pertama, anak-anak Ibu ini dapat bisa memahami struktur dan fungsi surat resmi. Dan yang kedua, anak-anak di sini, anak-anak Ibu semua ini, anak-anak hebat ini mampu menulis surat resmi dengan baik dan benar. Tadi yang dibaca tentang surat nggak ya? Yang di literasi tadi? Ya nggak? Iya, baik. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran atau memaparkan materi Ibu tentang surat, boleh nggak ya kita tepuk semangat dulu biar energi semangat kita ini keluar untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Boleh? Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, kemarin ada satu nih, Bu kasih tepukan juga nih. Tepuk TOP, masih ingat gak ya? Masih. Oke, boleh kita buat satu kali ya? Oke, tepuk TOP. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Kasih T, kasih O, kasih P, top. Sekali lagi top, berkali-kali top, top, top. Oke, sudah? Baik. Ibu akan memaparkan materi kita hari ini. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nampak, Nak? Nampak. Apa itu? Resmi Komunikasi formal yang tak terkalahkan. Oke, baik. Kita pembahasannya tentang surat resmi. Nah, di sini, ingat ya, nanti setelah ada pemaparan ini, ada sedikit target yang harus kalian tahu atau kalian pahami dari pemaparan ini. Artinya apa? Ibu bukan hanya menjelaskan saja, tapi anak-anak Ibu juga tahu loh. Oh, ini rupanya ya surat resmi tadi. Ingat tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa anak-anak Ibu tahu struktur dan fungsi surat resmi. Nah, sekarang nih, anatomi surat resmi. Ada berapa ya? 3. Ada berapa alif? 3, Bu. Ada 3. Ada 3. 3 ini apa-apa aja ya, Irtan? Surat resmi. Ada 3. Satu apa? Ini apa ini? Nampak nggak? Nampak? Enggak terlalu. Nggak terlalu nampak. Oke, kayaknya nih posisi duduknya nih kurang pas nih. Padahal sering Ibu katakan kalau kita ada pemutaran video, posisi duduknya semua menghadap ke sini. Jangan miring-miring, nanti tulangnya bengkok. Ayo, semua yang membelakangi Ibu boleh putar badannya. Oke, nah tadi ada 3 katanya nih anatomi surat resmi. Satunya apa, Nak? Kepala surat Apa itu kepala surat? berisi informasi pengirim, penerima, dan tanggal surat. Iya, benar. Kepala surat berisi informasi pengirim, penerima, dan tanggal surat. Yang kedua apa ya? Pembuka Pembuka apa? menyapa penerima surat dengan fase formal yang sopan. Iya, pembuka surat. Dia menyapa orang yang akan dikirimkan suratnya tadi dengan frase formal dan sopan, ya. Nah, yang terakhir apa ya, Nak? Isi surat. Apa sih isi surat itu bagaimana?
menyampaikan informasi atau permohonan dengan jelas dan rinci. Iya, menyampaikan informasi. Tujuan surat itu dikirimnya untuk apa? Menyampaikan informasinya. Terus permohonannya bagaimana? Ya? Nah, jadi ada berapa anatomi surat? Ada 3. Yang pertama kepala surat, yang kedua adalah pembuka, dan yang ketiga isi surat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia struktur surat resmi yang efektif. Lagi-lagi ada 3 nih. Ada 3, ya kan? Nah, yang pertama apa? Siapa yang bisa jawab? Pendahuluan. Iya, pendahuluan itu apa, Kak? Sampaikan tujuan surat dengan jelas di awal. Iya, pendahuluan itu adalah pembuka. Kita sampaikan tujuan surat itu dengan jelas. Apa surat itu mau ngapain dia? Undangannya apa? Kayak tadi Zidni bilang pernah mendapatkan surat undangan ulang tahun. Tentu kan disebutkan ulang tahun siapa, yang keberapa, ya kan? Nah, biar kita tahu kalau kita mau ngasih hadiahnya, misalnya umurnya 5 tahun. Apa mungkin kita kasih dia pena? Nah, kan tidak seperti itu. Jadi kan kita bisa, kita harus bisa mempersiapkan diri. Oh, ini loh yang harus saya berikan. Oh, ini yang harus saya bawa dalam undangan tersebut, ya. Oke, tadi sudah pendahuluan. Yang berikutnya apa? Isi. Nah, isi itu apa ya, Nak? Jabarkan informasi atau permohonan secara rinci dan terstruktur. Iya, jabarkan informasi atau permohonan secara rinci dan terstruktur. Informasinya tuh secara rinci dan terstruktur, terarah, dia sesuai dengan kaedah-kaedah atau susunannya, ya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Penutup. Nah, di penutup ini surat dengan frase formal yang sesuai dengan misalnya terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Misalnya seperti itu, ya. Oke, kita lanjut sampai di sini. Paham? Alhamdulillah kalau paham. Oke, kita lanjut. Nah, kegunaan surat resmi. Nampak, Nak, kegunaan surat resmi? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kegunaan surat resmi ini, ya. Yang pertama, Surat lamaran kerja. surat lamaran kerja. Apa suratnya? Macam mana dia itu? Menawarkan kualifikasi dan kemampuan Anda untuk posisi yang diinginkan. Nah, surat lamaran kerja. Nanti nih anak-anak ibu nih sudah tamat sekolah nih sampai perguruan tinggi. Nah, akan mempromosikan pada dalam surat itu kalau kamu bisa untuk mengikuti program di tempat yang ada lowongan tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita buatkan surat resminya, menawarkan kualifikasi dan kemampuan Anda, katanya. Anda itu siapa? Saya atau kita, ya kan? Untuk posisi yang kita inginkan. Nah, lanjut. Setelah itu surat apa? Surat permohonan. Apa sih surat permohonan itu? Mengajukan permintaan formal untuk sesuatu seperti izin, bantuan, atau kerjasama. Iya, surat permohonan. Mengajukan permintaan formal untuk sesuatu seperti izin atau bantuan atau kerjasama. Misalnya nih, kalau di sekolah kita nih, kemarin kita mau bangun musola, ya kan? Terus kita butuh bantuan dari wali murid kamu, wali murid kita nih, orang tua kamu. Ada nggak surat izinnya? Surat izin dari kepala sekolah untuk pembangunan, kami kekurangan dana, mohon impaknya untuk orang tua murid. Nah, kan itu juga merupakan surat permohonan. Ada juga tadi siapa? Haikal bilang dapat surat untuk mengikuti turnamen.
Nah, itu juga merupakan surat izin, yaitu surat permohonan izin kepada kepala sekolah dan guru di dalam guru kelasnya untuk tidak mengikuti pembelajaran karena hari ini dia mau lomba. Nah, itu adalah surat permohonan. Oke, lanjut. Yang ketiga surat pemberitahuan. Apa sih surat pemberitahuan itu? Oh, nggak nampak. Siapa yang nggak nampak? Oh, menyampaikan informasi penting secara formal dan tertulis. Iya, menyampaikan informasi penting secara formal dan tertulis. Lebih kurang sama dia dengan permohonan ya. Nah, yang terakhir yang di bawah nih agak-agak kelihatan ya. Surat balasan, yaitu menanggapi surat yang diterima dengan tepat dan profesional. Nah, ada yang surat berbalas. Nah, kalau dulu ibu cerita sedikit nih, kalau zaman ibu dulu, ibu kan nggak punya nih dunia gadget sekarang nih. Kalau dulu kami itu punya sahabat pena. Nah, itulah namanya berbalas surat. Kalau kita mendapatkan surat dari sahabat pena kita yang dari luar negara, kita cepat balas. Balasnya dengan cara apa? Terima dan cepat kita balas secara profesional. Apa sih yang dia mau dari kita? Nah, seperti itu ya. Itu namanya adalah surat balasan. Oke, kita lanjut. Apa lagi ya setelah ini? Bahasa yang tepat untuk surat resmi. Ada berapa suratnya? Bahasanya? Ada 4. Yang pertama. Formal. Formal itu apa sih, Nak? Gunakan kata-kata sopan dan resmi. Jadi gunakanlah kata-kata yang sopan dan resmi. Contoh, kalau kita pertama itu mengucapkan apa? Assalamualaikum, selamat pagi, dengan hormat. Itu kan kata-kata yang sopan kan? Atau boleh juga hai, halo, apa kabar. Itu adalah kata-kata yang sopan. Yang kedua apa? Jelas. Yang kedua jelas. Nah, apa jelas itu tadi nih? Sampaikan informasi dengan ringkas dan mudah dipahami. Nah, jadi informasi dari surat itu langsung kita tujukan apa? Jangan bertele-tele. Tahu bertele-tele panjang kalian kita tulis, tapi tujuan dari surat itu tidak tersampaikan. Nah, jadi harus jelas. Kalau misalnya surat undangan untuk menghadiri upacara 17 Agustus, sudah sampaikan di situ. Kami mengundang Bapak Ibu wali murid untuk menghadiri upacara 17 memperingati Hari Kemerdekaan dengan menggunakan pakaian adat Nusantara. Supaya seperti itu ya, jelas, padat dan singkat. Oke. Yang ketiga apa? Santun. Tunjukkan sikap hormat dan penghargaan pada penerima surat. Penghargaannya apa? Saya ucapkan terima kasih. Nah, kan? Padahal dia belum datang nih. Belum tentu dia datang. Tapi kita sudah kasih penghargaan. Terima kasih kalau mau ikut dalam acara kegiatan yang kita lakukan. Ya? Nah, kita sudah tuliskan sikap hormat dulu sama dia. Oh, saya dah merasa terhormat nih. Saya dipanggil, saya diundang untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, konsisten. Gunakan tata bahasa dan gaya penulisan yang konsisten. Oke, sampai di sini. Kira-kira masih ada yang belum jelas tentang bahasanya, strukturnya, anatominya? Ada nggak? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Nah, etika menulis surat resmi. Ada di simbol mata, ada di simbol apa ini ya?
kalender, ada simbol apa ini? Surat. Yang ini berjabat tangan kan? Profesional. Nah, apa sih simbol-simbol yang ibu kasih ini ya? Perhatikan. Perhatikan. Perhatikan apa nak? Apa itu perhatikan? Hah? Teliti kembali isi dan formal surat sebelum mengirimkannya. Iya. Teliti kembali isi dan format surat sebelum mengirimkannya. Jadi tujuan teliti atau perhatikan itu, kita perhatikan nih, kita nih surat nih udah kita buat nih, mau kita kirim nih kepada orang tua. Kita perhatikan benar nggak tanggalnya, benar nggak surat itu untuk orang tua, atau salah, atau surat itu untuk siswa. Kita perhatikan lagi, betul nggak tulisan suratnya, apakah sudah dibubuhi tanda tangan oleh kepala sekolah, apakah sudah ada kopnya, sesuaikah kop sekolahnya. Jadi perhatikan runtut struktur dari surat tersebut. Dah, sudah? Nah, selanjutnya adalah gambar kalender ini kan? Tepat waktu. Apa yang dimaksud dengan tepat waktu? Kirimkan surat sesuai batas waktu yang diberikan. Iya, kirimkan surat sesuai batas waktu yang diberikan. Maksudnya kita mengirim surat itu batas waktu. Contoh, suratnya tadi nih yang ibu masih sebutkan, surat untuk undangan orang tua menghadiri upacara hari kemerdekaan. Boleh nggak kita kirim tanggal 18 Agustus? Tidak. Artinya apa? Kegiatan itu sudah berlangsung atau sudah berlalu, surat baru sampai ke orang tua. Tidak boleh. Jadi tepat waktu. Artinya surat itu tadi dikirim sebelum undangan itu akan dilaksanakan. Ya, Bu, misalnya tanggal 16 ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kegiatan kita tanggal 17. Sebaiknya surat itu 2 hari sebelum acara sudah ada di penerima surat. Oke, yang ketiga, respon cepat. Apa respon cepat itu? Enggak nampak, Bu. Balas surat yang diterima dengan segera dan sopan. Nah, itu tadi dia. Balas suratnya yang diterima segera dan dengan sopan. Yang terakhir yaitu apa? Profesional. Apa? Profesional. Tetap jaga Sikap dan bahasa yang mencerminkan profesionalitas. Iya. Jaga sikap dan bahasa yang mencerminkan profesionalitas kita ya. Jaga sikap dan bahasa dalam surat tersebut. Oke, kita lanjut. Ada berapa nih? Apa ini? Contoh surat resmi. Contoh surat resmi. Ada yang pertama nih. Apa ini Irkan? Surat lamaran kerja. Iya, surat lamaran kerja. Tadi kan ada, tadi Ibu sebutkan tadi kan? Nah, yang sebelumnya tadi kan? Nah, terus yang kedua apa? Permohonan izin. Iya, surat permohonan izin. Bisa kalau kayak Ibu izin cuti. Nah, izin sakit. Ibu juga kalau misalnya sakit tetap Ibu mengirimkan surat izin kepada kepala sekolah bahwa Ibu tidak bisa melakukan kewajiban Ibu mengajar anak Ibu hari ini. Contohnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga, surat apa? Surat pemberitahuan rapat. Iya, surat pemberitahuan rapat. Jadi mau rapat tuh bukan langsung, rapat. Tidak, ya.
Seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan tetap membuatkan surat atau informasi bahwa hari ini rapat. Nah, maka di undangan rapat kepada majelis guru atau staf karyawan PT ini untuk dapat menghadiri rapat, jam, tempat. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap walaupun hanya melalui WA atau SMS ya. Sekarang udah tak zamannya SMS ya. Zamannya apa? WhatsApp atau email. Nah, sampai di sini habis materi Ibu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya. Diskusi kelompok Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, kelompok 1 Ibu mau hari ini kita nama kelompoknya nama pahlawan. Kelompok 1 pahlawan apa, Nak? Ahmad Yani. Kelompok 2 Ahan Nasution. Kelompok 3 Sudirman. Kelompok 4 Sud Mutia. Ini sudah diskusi kelompok semua nih untuk menentukan namanya. Oke, Ibu akan kasihkan 2 tugas kita. Yang pertama, ada 1 contoh surat. Kalian mengidentifikasi bagian-bagian surat resmi tadi, ya. Lembar yang kedua, kalian menulis surat izin, surat izin untuk apa ya? Tidak dapat menghadiri eskul, ya, yang ada di sekolah. Oke, Ibu kasihkan sebentar ya. Haikal boleh bantu Ibu? Nah, bantu Ibu kasih kelompok sana. Kasih. Ya, makasih ya Haikal. Diskusi kelompok ya. Kelompok sini sudah, Bang? Itu lagi, Bang. Kelompok sini belum? Oke, bentar. Mana satu lagi? Ya. Gan dulu Akila. Ini. Oke, dah. Silakan diskusi, nanti Ibu akan jalan di kelompoknya, Ibu akan bimbing, Ibu akan lihat. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Setelah itu kita pemaparan kelompoknya. Udah ada kesulitan? Tulis anunya Nak, suratnya Nak. Siapa yang untuk menulis surat? Udah? Ini udah selesai? Penutupnya mana? Hah? Ini kan baru kata ininya. Oh ini. Oke. Oke. Sambil ini ditulis. Nih, ditulis. Ini udah oke semua nih. Berapa? Nah, ini kan mana contoh suratnya? Nah, ini kan.
Nah, lihat di sini strukturnya, tabelnya. Nah, ini tanggal surat. Apakah ada di dalam surat ini tanggalnya? Ada. Kamu tuliskan di sini. Terus pengirimnya siapa? Pengirimnya siapa? Nah, tulis di sini di tabelnya ini. Terus penerimanya siapa? Siapa penerimanya, Nak? Nah, wali murid ya. Nah, kamu tuliskan di situ. Ya, tunggu bentar ya, sayang. Ibu sini dulu. Terus di sini apa perihalnya dalam surat ini? Isi suratnya apa? Nah, Kak tulis di sini. Tulis. Terus contoh surat mana? Nah, ini penutupnya belum selesai nih. Tulis penutupnya. Demikian. Nah, coba contoh-contoh di sini ya. Ya, apa? Kelompok 1. Ya, ini tulis ini. Apa? Apa? Ya, ya, boleh. Nah, terus ini buat contoh surat nih. Contoh surat nih. Buat, ayo buat. Contoh surat izin untuk bentar ya. Jam ibu sebentar ya. Ada yang kesulitan? Tidak ya? Tidak bisa ikut eskul tuh siapa? Tuliskan namanya di sini, kelas berapa, nah, alamatnya di mana. Berarti nanti yang bertanda tangan adalah orang tua si murid yang tidak hadir.
Suratnya udah? Suratnya Bu, tunggu Bu. Yang maju Semua maju. Semua maju, nanti bacanya juga bergantian ya. Udah. Mana tadi yang contoh? Cepat. Sama kali kan yang sebelah kanan nanti juga mau parah. Belum aja. Ini udah nulis. Akila Bu. Siapa yang nulis? Akila ya. Nanti yang maju semua kelompok. Sudah? Sudah pada selesai? Sudah pada selesai kelompoknya? Sudah? Sudah ya? Oke. Oke, waktu untuk diskusi sudah selesai. Kita masuk pada pemaparan hasil diskusi. Nanti yang maju semua ya, tapi membacakannya bergantian ya. Terutama yang tabel ini misalnya tanggal surat ini satu-satu, jadi bergantian untuk berbicara. Tidak semua, tidak hanya satu orang yang berbicara ya. Sepakat? Sepakat. Oke, Ibu juga sudah buat. Nampak di sini? Nampak nggak ya? Ibu tidak akan menyuruh kelompok Ahmad Yani yang maju, tidak. Tapi kita bermain pada roda berputar. Boleh kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok pertama adalah kelompok Ahmad Yani. Tepuk tangan untuk kelompok Ahmad Yani. Silakan kelompok Ahmad Yani maju. Oke. Gantian bacanya nanti. Tengah-tengah sini maju. Nah, 3 kelompok yang lain perhatikan ke sini semua, nak. Tolong perhatikan, lihat bahasa yang digunakan oleh kelompok Ahmad Yani. Geser sana sedikit. Nah, biar kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 1 yaitu kelompok Ahmad Yani. Ya. Saya akan membacakan Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu membuat surat resmi. Ya. Pemerintah Kota Batam, Dinas Pendidikan, SD Negeri 003 Batu Aji, Jalan Pendidikan Blok A 01 Kelurahan Bukit Tembayan, 30 September 2024. 10 Undangan 8 2024. Hal itu surat izin kepada yang terhormat Bapak atau Ibu guru di tempat. Dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Ananda Kesha Siregar. Dengan ini memberitahukan bahwa anak saya hari ini tidak bisa mengikuti ekstrakurikuler dikarenakan sakit. Demikianlah surat ini saya sampaikan atas perhatian dan kerjasama. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gantian. Bagian-bagian surat resmi. 1. Tanggal surat. Ya. Batam 30 Juli 2024. Ya. 2. Pengirim Sri Nurlalawati SPD SD. Ya. Penerimanya siapa? Penerima Bapak atau Ibu orang tua murid. Ya. Perihal mengadakan lomba-lomba. Ya. Terakhir? Isi surat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Iya, baik. Tepuk hebat dulu dong untuk kelompok apa tadi ya? Ahmad Yani. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, silakan duduk. Sayang, mohon maaf nih. Nggak tahu nih kenapa laptop ibu malah hilang internetnya untuk memutar roda berputar tadi. Hanya dapat satu kelompok yang berputar. Maaf ya. Nggak tahu nih cateringnya kenapa. Jadi untuk 3 kelompok yang berikutnya, mohon maaf dan mohon keikhlasan ibu yang akan menunjuknya. Kita sudah berusaha, tetapi ternyata internetnya tidak bersahabat ya. Oke. Boleh kelompok AHA Nasution. Silakan kelompok AHA Nasution untuk maju berikutnya. Apa dulu yang mau dibacakan? Surat dulu atau bagian-bagian surat? Oke, surat dulu. Oke, silakan perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan suratnya. Ya, bacakan suratnya. Ini. Bacakan ini surat yang kamu buat. Kami dari kelompok AHA Nasution. Ya. Kami akan membacakan hasil berdiskusi. Pada Bapak Ibu Guru Wali kelas 6 dengan hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaku orang tua wali murid dari siswa nama Kansa kelas 6 alamat Bambu Kuning Blok A4 nomor 21. Ya. Dengan hormat kami ingin memberitahukan bahwa anak saya sedang dalam keadaan sakit dan saya belum mengikuti ekstrakurikuler dengan reguler. Demikian surat ini saya sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gantian. Yang bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat. Tanggal surat Batam 30 Juli 2024. Iya. Terus yang kedua, Pengirim Sri Nurlalawati SPD SD. iya, lanjut.
Wali murid SDN 003 Batu Aji. Wali murid itu siapa? Penerima. Oke. Terus Perihal mengadakan lomba-lomba. ya. Terus Isi surat memperingati Hari Kemerdekaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Iya, baik. Terima kasih kelompok AHA Nasution. Tepuk hebat dulu dong untuk kelompok AHA Nasution. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Kelompok AHA Nasution. Hebat. Oke, silakan kembali duduk. Nah, sudah 2 kelompok yang maju nih. Sedikit kita tanggapi boleh dulu sebelum kelompok Cut, Mutia, dan kelompok apa tadi ya? Hah? Oh iya, Sudirman. Kelompok Sudirman maju ya. Kita tanggapi dulu. Tapi bukan ibu yang menanggapi. Kelompok yang lain. Ya. Nah, tadi dari 2 kelompok ini mana tadi ya? Yang kelompok sini tadi mana hasilnya? Sini dulu ibu lihat dulu. Nah. Tadi ada mungkin yang suaranya kurang jelas ya dalam membacakan ya. Nah, di sini dengan hormat oke, sama. Cuman kira-kira dari kelompok mana nih ya yang mau ibu kasih kira-kira pendapat? Apa yang kurang dari 2 pemaparan ini tadi? Hormat. Assalamualaikum. Dari kelompok nih, yang pertama kelompok siapa nih ya tadi ya? Kelompok Ahmad Yani, ayo Bang. Dengan hormat dan assalamualaikum. Berarti ada kata berulang. Oke. Nah, kita sedikit koreksi ya. Dalam pembuatan surat tadi, kalau dengan hormat berarti itu kan sudah ada salam pembuka, jangan lagi mengucapkan assalamualaikum. Jadi ada 2 di situ. Oke. Kawannya atau kelompok lain yang menanggapi itu bukan membuat kelompok ini menjadi apa ya, tapi koreksian bahwa dalam pembuatan surat tadi jangan membuat kata ganda ya. Salam pembukanya ada 2 dengan hormat dan assalamualaikum. Oke, selanjutnya kelompok 3. Surat abang mana? Udah kan? Oh ini ya. Ya. Oke, ayo, cepat. Ayo, apa dulu ini yang mau dibacakan? Struktur surat dulu atau isi surat dulu? Struktur dulu. Boleh beda, nggak apa-apa. Kan itu kesepakatan kelompok. Kan tidak ibu yang menentukan. Apa dulu? Struktur dulu. Oke, silakan. Siapa yang baca struktur? Kasih mic-nya sama Lindri. Yuk, pergantian kalau struktur. Oke? Perkenalkan dulu kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sudirman. Iya, kelompok Sudirman akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian surat resmi. Ya. Tanggal surat Sabtu 17 Agustus 2024. Oke, sini. Gantian yang baca. Pengirim Kepala Sekolah Bu Sri Nurlelawati, Ya. SPDS. Ya. Penerima surat, penerima Bapak, Ibu, orang tua, wali murid. Oke. Yang mana? Perihalnya lagi. Mengadakan lomba-lomba memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Oke.
mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, atau wali murid untuk mendukung dan meriahkan acara. Nah, apa itu? Isi surat. Iya, isi surat. Oke. Nah, dengarkan surat yang dibuat oleh kelompok Sudirman. Pemerintah Kota Batam, Dinas Pendidikan SDN Negeri 003 Batu Haji, Jalan Pendidikan Blok A nomor 1, Kelurahan Bukit Tempayan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru di tempat. Dengan hormat, saya orang tua dari Ananda Keisa Siregar dengan ini memberitahukan bahwasanya anak saya hari ini tidak bisa mengikuti ekstrakurikuler dikarenakan sakit. Demikianlah surat ini saya sampaikan atas perhatian dan kerjasama. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Kelompok Sudirman hebat. Oke, silakan duduk dulu kelompok Sudirman. Nanti ada kita tanggapi. Silakan kelompok terakhir. Kelompok Cut Mutia. Kelompok Cut Mutia, apa dulu yang mau dibicarakan atau apa dulu yang mau disampaikan? Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cut Mutia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Bagian-bagian surat resmi, tanggal surat Sabtu 30 Juli 2024. Ya, gantian. Biar pengirim berbicara. Sri Nurlalawati SPDSD. Ya. Penerima orang tua atau wali murid SDN 003 Batu Haji. Penerimanya berputar-putar dia rupanya. Siapa lagi? Perihal mengundang orang tua wali murid untuk memeriahkan lomba-lomba. Isi surat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kami bermaksud mengadakan lomba-lomba yang diikuti oleh seluruh siswa SDN 003 Batu Haji. Oke. Nah, yuk dengarkan kelompok Cut Mutia membacakan suratnya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu atau orang tua wali murid di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari siswa kelas 6, nama Zidni Ilmanafia dari kelas 6E. Dengan hormat kami memberitahukan bahwa anak saya tidak bisa mengikuti ekstrakurikuler karena sedang dalam keadaan sakit. Demikian surat izin ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah? Oke. Sapu hebat. Hebat. Hebat, hebat. Oke, kelompok Cut Mutia hebat, boleh silakan duduk. Nah, tadi kan dua kelompok udah maju, kita tanggapi nih. Ada dua kelompok lagi kan belum kita tanggapi ya. Ada kekurangan kah atau sudah bagus kah? Nah, boleh kita menanggapi. Nah, kelompok Cut Mutia sama Sudirman, boleh dua kelompok untuk menanggapi. Nah, boleh. Kira-kira nih, tadi kan sudah memaparkan dua kelompok nih. Ada nggak ya tanggapan ada yang kurang atau sudah memang hebat, udah bagus kelompok ini? Siapa? Boleh angkat tangan. Oke, Akila dari kelompok Ahmad Yani. Oke. Tadi di kelompok Sudirman ada kekurangan. Apa Yaitu kekurangannya? di tanggal, Bu. Tanggal yang di mana? Di bagian-bagian bagian surat. Oke. Dia menuliskan atau menyebutkan tanggal berapa? Dia tadi menyebutkan 17 Agustus. Oke, terima kasih nih kelompok Ahmad Yani, luar biasa teliti dia dengan kelompok Sudirman. Tepuk hebat dulu dong untuk kita semua, boleh nggak ya? Boleh, karena semua hebat-hebat ini ya. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Kita semua hebat. Nah,
Kalau untuk kelompok Cenmutia tadi ada salah tanggal nggak? Tidak ya? Udah pas ya 30 ya? Oke. Nah, untuk kelompok Sudirman, sedikit Ibu tanggapi dari kelompok Ahmad Yani ya, menyatakan bahwa kelompok Sudirman membuat isian surat tadi, tanggal suratnya adalah tanggal 17 Agustus ya. Tanggal 17 Agustus itu adalah tanggal acaranya. Tanggal surat tanggal berapa tadi, Nak? Tanggal 30 Juli 2024. Tanggal 30 Juli. Yang di mana posisi tanggal surat itu tadi, Nak? Tanggal yang mana? Di mana letak tuh? Coba nih Ibu mau, kalau Ibu yang nunjukin, kalau Ibu yang nunjukin nanti nggak ada yang tahu. Coba siapa yang berani nih mau angkat tangan nih? Yang mana sih posisi surat ini nih? Yang mana tanggalnya nih? Sini, coba maju sini. Tunjukin sama Ibu di sini yang mana surat ini. Nah, ngadap sana dulu teman-teman. Perhatikan nah, yang mana? Yang ini, Bu. Iya, tepuk hebat dulu dong. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Hafiz hebat. Oke, terima kasih Hafiz. Oke, baik. Tadi sudah maju nih keempat kelompok. Maju, sudah mempresentasikan, semua berbicara, tidak ada hanya satu saja yang dalam kelompoknya ya Nak ya. Baik, nah dari hasil diskusi Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah yang mau Ibu tanyakan, bagaimana sih perasaan kamu atau perasaan anak-anak Ibu semua ini pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, Akila. Senang Bu karena saya bisa berdiskusi dengan teman-teman dan saya baru tahu kalau surat resmi ada kop surat. Oke, Akila senang, katanya kan senang bisa berdiskusi bersama. Dan dia baru tahu kalau surat resmi itu ada kop. Ada lagi nggak selain dari senang? Ayo, ayo. Selain dari senang, baru apa? Ayo. Bagus karena mendapatkan ilmu dari kerja kelompok. Senang juga karena bagus katanya bisa bekerja sama dalam kelompok tim, semakin erat dia kan sesama teman. Ada lagi nggak satu orang lagi? Ayo, ayo. Ada satu orang lagi? Coba. Saya senang Bu karena dapat memahami tujuan pembelajaran hari ini. Iya, hebat memang ya anak-anak Ibu nih. Dia sudah tahu, sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Struktur dari surat resmi, terus apa itu surat resmi, ya kan? Nah selanjutnya, tadi kata Ibu kan perasaan yang kamu rasakan pada setelah pembelajaran ini. Yang kedua, apa sih yang kamu kuasai dari materi yang kita pelajari ini? Ayo silakan angkat tangan. Sayang, apa yang kamu kuasai tadi? Diandra ya tadi yang mau angkat tangan ya. Ayo coba Diandra. Ayo, mana tadi Diandra yang mau Diandra sampaikan tadi? Ayo, apa ini? Pegang. Ayo. Unsur-unsur surat resmi. Iya, unsur-unsur surat resmi. Satu apa Diandra? Kop surat atau kepala surat. Tanggal surat, nomor surat, lampiran surat. Iya. Apa? Perihal surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, identitas pengirim. Keren. Wah, keren-keren ya, tepuk tangan dulu lah. Luar biasa rupanya anak-anak Ibu ini ya. Sudah bisa menjawab struktur apa sih yang kamu pelajari pada hari ini. Nah, satu lagi lah nih ya. Tadi katanya kan apa yang kita tahu, yang kita dapatkan. Tadi kan
tujuan pembelajaran kita apa? Struktur. Ada satu lagi, pengertian surat resmi. Siapa tadi ya yang tahu pengertian surat resmi tadi ya? Ayo. Siapa? Wah, Zidni. Oke. Menyampaikan informasi penting dengan cara yang formal. Ya. Sebagai bukti komunikasi resmi antara pihak yang terlibat. Membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan diterima dan dipahami dengan benar oleh penerima. Oke, terima kasih Zidni. Luar biasa dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, baik anak-anak ibu, ibu akan memberikan penguatan sedikit atau memberikan kesimpulan dari refleksi yang ibu sampaikan. Nah, artinya anak-anak kita sudah mempelajari tentang surat resmi. Tadi sudah dijelaskan oleh Zidni bahwa surat resmi itu adalah surat yang dibuat oleh individu atau lembaga atau organisasi untuk kepentingan resmi seperti undangan atau pemberitahuan atau permintaan izin. Nah, yang kedua, fungsi-fungsi surat resmi yaitu menyampaikan informasi atau sebagai alat bukti komunikasi dan membantu memastikan bahwa informasi itu disampaikan dengan jelas dan tepat, ya. Dan yang terakhir adalah struktur dari surat resmi. Tadi sudah disampaikan oleh Diandra. Yang pertama itu kop surat, tanggal surat, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda salam penutup. Yang terakhir adalah tanda tangan atau identitas si pengirim. Nah, sampai di sini sudah paham pembelajaran kita hari ini, Nak, ya? Sudah Ibu? Oke. Oke. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, ya, untuk hari ini kan kita sudah selesai nih pembelajaran hari ini, ya. Untuk pembelajaran berikutnya adalah tentang tentang apa? Surat. Apa itu surat? Surat elektronik. Iya, surat elektronik. Nah, kita kan ada ID belajar ya. Ada email ID belajar ya. Minggu depan ibu mau anak ibu menulis surat elektronik ya. Surat apa? Surat undangan. Undangan untuk acara ulang tahun aja lah. Acara ulang tahun kalian masing-masing ya. Tentu kan tanggal dan bulannya berbeda ya. Nah, jadi kirimkan melalui email kalian ke email ibu. Ya, karena kita adalah surat elektronik. Tolong kalian kirimkan surat undangan ulang tahun kepada Bu Elsa. Berarti nanti tuh sepanjang hari tuh ibu pergi undangan ulang tahun anak-anak ibu semua ini, ya. Nah, dan tetap sesuai dengan kaedah-kaedah dan struktur yang ada pada isi surat tersebut, ya. Oke, nah sebelum menutupi pembelajaran ini, boleh nggak ya kita nyanyi dulu untuk merilekskan pembelajaran kita hari ini. Kita nyanyi yang di sini senang, di sana senang, boleh? Boleh? 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di mana? Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
Oke, dah baik. Ada sedikit penguatan buat anak-anak ibu. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, tadi sudah ibu sampaikan ya. Nah, yang tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga sikap dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan ya. Baik, untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Nah, sebelum kita berdoa untuk pulang, mohon kembali dirapikan alat tulisnya, mejanya, kursinya, karena kelas kita akan dipakai oleh adik-adik kita nanti ya. Nah, simpan bukunya, jangan ada yang tertinggal alat tulisnya, botol, minumnya, makannya semua, jangan ada yang tertinggal. Oke? Oke. Nah, yang kelompok belum mengumpulkan tugas masih ada? Nanti mau ibu nilai. Kelompok mana lagi yang belum nih tadi nih? Oke. Nah, sini. Oke. Tuh kelompok sana belum juga. Oke, terima kasih. Sudah? Sudah rapi semua ya? Itu Kanza masih belum selesai. Oke, sudah? Nah. Oke, Haikal. Boleh kita berdoa dulu, Nak? Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.